Buat teman-teman yang ingin request apa yang ingin aku share pengalaman aku selama tinggal di Amerika, silahkan di komen. Jangan lupa untuk di share juga video aku di sosial media teman-teman, dan subscribe yang baru pertama kali yang baru pertama kali nonton video aku, silahkan di subscribe, like dan komen. Terutama di subscribe-nya penting untuk mendukung video aku bisa kembang dan aku semangat untuk membuat videonya. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. I was late. No. Thank you. How are you? You left your phone? Good. No. Ini guru aku, training aku. No, friend. I just record. I just want to make a video to say how look like I am in the morning. And how my friend Jennifer yang selalu maksa jemput gitu. Tadinya udah janjinya 6.20. Tada. Hola. Hola. Ini my guru kesayanganku. Ini emak sama anak kerjanya bareng. Ntar aku cerita lagi ya. See you, bye. Main MTech tuh. Hi Kyle, morning. This is your friend. Boy, how to say? Boy band. Oh my God. Berhubung kemarin protes, aku nggak tahu mereka buat terus nutup jalan parkir, so kami parkirnya dari bawah, dan ini dia. Tiding. Ini dia. Nah, ini aku kerja di Target. Ada yang mau nanya-nanya lagi kemarin tuh. Aku kerja di Target tuh. Sebagai apa? Merchandising. Teman. Berarti sama Lorena. Oh, betul. I love her. A stubborn friend. Before who you call? Not your husband? Oh, to make sure from the way. Guys, tuh parkirnya itu luas. Tuh tempat kerja aku tuh Target yang ada farmasinya. Buat aku informasi, ini tempat aku kerja
Terus mereka udah tutup, tutupnya tadi buat customer itu kira-kira jam 2 tutup, ada orang tuh lagi buat penghalang. Nah, jadi ada apa sih, supaya menghalangi lah, supaya setidaknya nggak mudah masuk langsung, pakai usaha lah untuk menerobos kalau ada yang menjarah supermarketnya. Nah, mereka ini salah satunya penghalangnya, terus yang di dalam, terus yang di bawah tuh. Dan jadi customernya disuruh pulang, atau apa sih, tokonya swalayannya tutup itu jam 4, targetnya tutup jam 4, tutupnya jam 2 buat customer. Terus yang pekerjanya, tim membernya ya udah pulang, jadi tim membernya itu bisa pulang cepat atau bisa stay, tapi sampai jam 2 aja, enggak sih, kurang dari jam 2. Siapa mau pulang cepat juga nggak apa-apa. Mereka itu bayar full 8 jam, 8 hours ya, 8 jam full. Nah, untuk tim member di tempat lain yang benar-benar tutup karena untuk pencegahan dari orang protes dan penjarahan, bukan penjarahan ya, menjarah. Mereka itu tutupnya dan dibayar full 2 minggu. Oh iya. No duele para chequear. Huh? No, malañarte si tú chequeas. Okay. Oh my God, this is scary. It's a scary situation. Where am I supposed to live? Check the back end. El lady se va caminando. And he takes the bus to get home, I think. I'm glad he's back though. I'm glad he's back. Yeah. What word? Okay. Ready scare you. Who is this people? I think like that. Oh, it's a police. Thank you. Oh. There is more people from Target coming down. Okay. Thank you. Thank you, you too, guys. Stay safe. Tuh ada polisi lagi tuh. So it means that They are putting the wood in the doors. what did you say? Ah, policeman, police. Yeah, I see it. Oh. Where? Something is going on there. Oh yeah. Ah no. Next Tuh ya, ntar lagi sampai tuh ke rumahku. Jaraknya dekat banget. don't do any stupid thing because they Hah? Tuh. It's a Goku car. Yes, it's a Goku. Tomorrow we need to call the store Yeah. before you go to work. We need to call if we're gonna be open or not. Okay? Okay. You just text me still. I don't know. Are we gonna be open? I'll Open. text you around. What time you wake up? 5? 5. Okay. I'll text you around 5:15 to tell you, Jenny, get ready. I'll pick you up. Okay, dziękuję bardzo. Thank you. Gracias. Then You too. Be safe. go to your husband. Okay? Yeah, my husband still not. Oh, you did. What's that? Thank you. It's yours. Case. Yes. Bye. Bye. Tuh.
Nah, tuh kan udah sampai tuh. Oke, aku mau lanjut lagi cerita tentang videoku kali ini. Untuk hari ini aku kerjanya megabut, atau bisa dibilang kerja nggak kerja tapi dapat duit. Ya untungnya di situ. Tapi sedihnya ya karena keadaan saat ini sangat creepy, sangat menegangkan, dimana semua mungkin teman-teman udah pada tahu kalau Amerika itu warganya lagi protes karena kematian yang black man oleh pihak polisi. Nah, aku dapat beritanya juga dari YouTube, dari news New York Times, The New York Times. Jadi ada pengaruhnya terhadap kerjaan aku, di mana aku bekerja di swalayan yang grocery yang besar, di Target semua. Aku udah bilang aku kerjanya di Target, dan di downtown yang rusuh-rusuh banget. Itu Target dijarah oleh pihak yang bisa dibilang yang perbuatan kriminal sih. Mereka bukan protes tapi ngambil kesempatan menurut aku. Karena kalau protes ya protes aja, bukan untuk destroy the city, menghancurkan kota atau membakar-bakar. Ya sama sih di Indonesia juga seperti itu. Dan ini pertama kali kata teman aku selama dia tinggal di sini 32 tahun. Sangat creepy. Aku sangat suka sama downtownnya gitu, bersih, asri, tapi sudah ada coretan-coretan bahasa-bahasa pucek lah, bahasa-bahasa yang menurut aku tidak berpendidikan. Nah, kembali lagi ke topik pekerjaan aku, apa hubungannya sama bentuk protesnya. Oke. Kemarin aku kerja biasanya kami parkirnya itu di atas, tapi berhubung mereka blok itu jalan, jadi kami parkirnya di belakang. Terus kami jalan ke atas untuk masuk ke tempat kerja, area kerja. Nah, selesai dari itu sebenarnya aku kerja itu jam 4 pagi, namun ada kejadian, aku dapat telepon pihak KRD bilang kalau kami itu masuknya mulai dari 6.30, dan di hari Minggunya mereka tutup, Target tutup jam 12, dan semua pekerja ataupun customer atau guest diminta keluarlah cepat karena demi keselamatan. Nah, aku senangnya yang tadi mereka nggak memikirkan untung rugi karena mereka lebih memikirkan nyawa. So, kamu selamat itu yang kami utamakan. Nah, bahkan udah nggak buka toko, customer udah nggak belanja, kami itu masih dibayar itu full time 8 hours. Jadi di sini bayarnya per jam. Dan tipe pekerjaanku pembayaran ada full time dan part time. Aku yang masih part time, tapi dengan kejadian ini aku dibayarnya full time. Dan kemarin aku kerja 6.30 sampai dengan 12.30 schedule. Namun toko tutup itu, swalayannya tutup sampai dengan Target tutup sampai dengan pukul 2. Untuk customer kami pukul 3. Namun 12.30 jadwalku bisa pulang lebih early lagi, lebih cepat lagi, dan dibayar full time. Itu enaknya, walaupun menegangkan, dan kerja tidak begitu berat kerjaku kemarin. Bisa dibilang sih ya, karena menikmati. Seandainya kerja berat juga aku syukurin. Lalu aku ada baca juga dari artikelnya Target bahwa mereka itu ada beberapa tempat untuk tutup. Di hari Senin itu tepatnya tanggal 1 ada beberapa titik yang mereka ingin protes tapi yang dijarah ya. Jadi ada berapa bagian, ada beberapa, dan saya ada baca ada 6 atau 7 Target atau lebih, itu yang saya baca ada 7 yang ditutup dan pekerjanya dibayar dalam jangka waktu 2 minggu full time. Tuh, sudah tutup, tokonya dijarah, dibayar pula lagi ya. Ya, itu sih yang aku dapat. Dan apa sih yang kemarin untuk ke Black Man itu yang kejadiannya? Nah, aku hanya baca berita dan aku menginformasikannya kembali bahwa sebenarnya ada yang menghubungi pihak tertentu atau siapa sih masyarakat yang mengatakan bahwa dia itu
itu berbuat kriminal atau menyalahgunakan uang palsu atau apa, aku juga kurang ngerti. Hanya tahu kalau pihak polisi dari sisi kameranya itu memblok ke lehernya, waktunya 8 menit 46 detik, sehingga dia tidak bisa bernapas dan dia sudah minta tolong untuk diberikan dilepaskan untuk ke jeratannya atau apa sih namanya, bloknya, karena dia sudah bilang aku nggak bisa napas. Dan iya sih, aku nonton videonya aja, nggak kuat. Dia itu umur 46 tahun dan sudah meninggal. Jadi protes di mana-mana, tidak hanya yang black man saja protes, tapi yang white-nya. Tapi yang benar-benar protes, mereka tidak destroy, mereka tidak burn, hanya protes meminta keadilan untuk si polisi itu dihukum. Untuk si polisi yang blok lehernya itu sudah diiniin sih, sudah di fire, terus sudah dipecat. Tapi bentuk hukumannya aku juga belum baca lebih selanjutnya, mungkin nanti teman-teman bisa untuk mengikuti beritanya. Aku hanya share hubungannya pekerjaanku sama kejadian protes di Amerika. Jadi intinya, walaupun aku tidak bekerja, masih dapat duit, dan aku syukuri mereka menyelamatkan pekerjanya dengan menyuruh pulang tanpa bekerja dapat gaji. Tapi besok aku sudah mulai kerja, kita lihat besok apa yang terjadi. Nah, ini saja sih yang ingin ku sampaikan. Tadinya aku mau share perihal keseharian aku mulai kerja, share teman aku yang keras kepala yang selalu ingin jemput tiap hari, padahal sudah aku bilang waktu musim dingin, dia bilang dingin, bla bla bla. Tapi I love her. Dia itu sangat baik dan tidak pokoknya baik dah. Ya bisa dibilang dia ngajarin aku, karena dia juga usianya beda berapa, 10-12 tahun sih dari aku. Yaudah, buat teman-teman yang ingin request apa yang ingin aku share pengalaman aku selama tinggal di Amerika, silahkan di komen. Jangan lupa untuk di share juga video aku di sosial media teman-teman, dan subscribe yang baru pertama kali yang baru pertama kali nonton video aku, silahkan di subscribe, like dan komen. Terutama di subscribe-nya penting untuk mendukung video aku bisa kembang dan aku semangat untuk membuat videonya. Terima kasih, salam dari saya Jenny, bye.